saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini karena kamu datang dalam hadirat Tuhan, mari kita memuji Dia. Mari saudara, pagi hari ini kita harus lebih dalam lagi meluangkan waktu Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah kekuatan kita. Tanpa Dia, tanpa Tuhan Yesus kita tidak mampu menjalani hidup. Untuk itu biarlah kita pagi hari ini tinggalkan semua beban kita, semua apa yang menjadi urusan kita, kita serahkan pada Tuhan Yesus, dan kita mau lebih menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Jadi kita membangun mesbah doa pada pagi hari ini dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dan di dalam keluarga kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Apapun yang kami boleh alami, Tuhan Yesus, dari pagi hari maupun Tuhan hari ini, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tidak mau takut menghadapi apapun, karena kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami, dan bahkan Tuhan menyertai kami sepanjang jalan hidup yang kami jalani dalam hidup dunia ini. Kami serahkan semua pertumbuhan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya walaupun Tuhan, Bapa Tuhan, kami belum melihat Tuhan Bapa jawaban doa kami dalam perjuangan kami, hanya tetap percaya bahwa Tuhan yang menjawab. Pagi hari ini kami mau mendatang kepadamu. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu kesehatan kami yang meningkat kami curi dalam terima kasih Bapa. Engkaulah air kehidupan yang memberikan kami kelegaan, firman dan doa. Engkaulah
kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang selalu mengganggu firman Tuhan sampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja jamah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan dalam jemaat. Haleluya. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, saudara, temanya adalah jadilah kuat. Ya, temanya pada pagi hari ini jadilah kuat. Ya, Tuhan mau saudara di tengah-tengah kehidupan kita di masa akhir zaman yang semakin hari semakin sukar, yang demikian firman Tuhan katakan. Saudara, biar kita, roh kita boleh menjadi kuat ya. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita ya. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus tadi yang kita baca, dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat ya di dalam Tuhan. Saudara, kita bisa kuat kalau kita di dalam Tuhan ya. Dan dikatakan yaitu di dalam kekuatan kuasanya. Ya, saudara, pada umumnya manusia itu lemah dan rapuh apabila dia diperhadapkan dengan satu pergumulan persoalan hidup, apabila dia mengalami penderitaan ya. Saudara, inilah keadaan manusia pada umumnya ya. Namun Tuhan mau supaya kita menjadi kuat dalam menghadapi setiap pergumulan hidup ya. Saudara, bagaimana hati kita dapat menjadi kuat saat kita menghadapi pergumulan hidup? Yang pertama adalah percaya Tuhan menyertai ya. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16 kita akan baca di sini. Ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat ya. Saudara, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita sebagai peperangan rohani, di mana kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan yang paling utama adalah firman Tuhan katakan di dalam peperangan kita harus perlu perisai ya untuk melindungi kita ya. Dan perisai itu adalah perisai iman ya, dikatakan firman Tuhan untuk melindungi kita dari panah-panah api dari si jahat ya. Saudara, panah api si jahat pada saat kita mengalami pergumulan hidup itu adalah yang paling membahayakan, itu adalah ketawaran hati ya. Saudara, mungkin kita ya sudah berdoa namun doa kita tidak kunjung dijawab ya. Kemudian saudara, bahwa semakin hari rohani kita, iman kita semakin lemah ya, sehingga kita mengalami ketawaran hati. Mengapa kita harus mengalami penderitaan yang begitu panjang ya saudara. Dan itu panah api si jahat membuat kita tawar hati ya. Dan kalau itu kita biarkan, maka itu akan membuat kita kecewa terhadap Tuhan dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan ya. Oleh karena itu kita boleh mengenakan perisai iman, melindungi hati kita saudara dari panah api si jahat, yaitu ketawaran hati ya, yang membahayakan hidup kita, yaitu perisai iman ya. Saudara, diperlukan iman percaya kita kepada Tuhan saat kita menghadapi pergumulan hidup ya. Yang kita percaya adalah Tuhan yang selalu menyertai hidup saudara dan saya ya. Walaupun kita belum melihat, namun kita percaya. Yang kita percaya adalah janji Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara jangan lupakan segala kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara dan saya ya. Saudara,
Firman Tuhan mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ya, oleh karena itu pada masa kesesakan kita sebaiknya dan seharusnya kita menguatkan hati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan, ya, karena firman Tuhan katakan orang bimbang tidak mungkin kita menerima sesuatu dari Tuhan. Sebaliknya, oleh iman dan kesabaran kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, jadi bagaimana kita dapat memadamkan panah api si jahat? Gunakanlah perisai iman, yaitu percaya Tuhan menyertai kita. Ya, saudara, Raja Daud mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ya, saudara, Daud mengalami masa-masa kekelaman, ya, terlebih saat ia dikejar oleh Raja Saul untuk ingin dibunuh, karena Raja Saul itu iri hati. Ya, 21 kali dia, saudara, Raja Saul ingin berusaha membunuh dia, dan setiap kali ingin tertangkap Tuhan menolong dia. Ya, sampai akhirnya saudara Daud, dia mengatakan bahwa Tuhan itulah gunung batu keluputannya. Ya, saudara, itulah Daud, dia mengandalkan Tuhan. Ya, kenapa Daud disertai oleh Tuhan? Karena hidupnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, saat kita mengalami pergumulan hidup, maka biarlah hati kita jaga, perkataan kita jaga, dan kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, agar penyertaan Tuhan di masa-masa yang sukar dan sulit ini tetap berlaku dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, dia berikan kekuatan bagimu. Ya, Tuhan tidak menjanjikan hidup yang mudah, tapi Tuhan berjanji dia akan berikan kekuatan dan jalan keluar dalam hidup saudara dan saya. Ya, hal yang kedua, saudara, yaitu berpegang pada firman Tuhan. Ya, bagaimana hati kita dapat menjadi kuat saat kita menghadapi pergumulan hidup? Saudara, biarlah kita pegang pada firman Tuhan. Ya, kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan bahwa ayat selanjutnya katakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, saudara, firman Tuhan bagaikan firman Tuhan katakan ketopong yang melindungi pikiran kita. Ya, saat kita menghadapi pergumulan hidup, saudara, ya, yang harus kita jaga adalah pikiran kita. Ya, karena iblis dapat menyusup pikiran kita, saudara, sehingga kita tanpa sadar, ya, saudara, dibawa oleh iblis dengan pikiran-pikiran yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ya, namun firman Tuhan katakan biarlah kita boleh menggunakan ketopong keselamatan, yaitu firman Allah yang dapat melindungi saudara. Ya, firman Tuhan, sehingga apa yang saudara pikirkan itu adalah firman Tuhan. Ya, sehingga saudara imanmu dapat kuat karena firman Tuhan itu yang menguasai hidup saudara, bagaikan ketopong yang melindungi kita. Ya, saudara, dari melindungi bagian kepala kita, melindungi sehingga kita hanya memikirkan apa yang Tuhan katakan dan berpegang pada janji Tuhan. Ya, demikian juga firman Tuhan dikatakan seperti pedang roh, ya, yaitu firman Allah. Ya, saudara, bagaikan pedang yang dapat saudara kita gunakan untuk melawan segala tipu jahat iblis, tipu daya iblis. Saudara, kita harus gunakan firman Tuhan sebagaimana Yesus saat dia dicobai di padang gurun oleh iblis. Saudara, dia menggunakan, Yesus mengatakan bahwa ada tertulis, ya, manusia hidup bukan dari roti saja. Saat dia dicobai dalam hal-hal yang jasmani, perkara roti, ya, saudara, hal-hal yang lahiriah, makanan. Ya, kemudian Tuhan juga diuji pada saat, saudara, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke atas bukit ini, maka malaikat akan menopang kau. Dan Yesus mengatakan bahwa ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, dan terakhir iblis mencobai Yesus untuk, ya, memperlihatkan kepada Yesus segala
kemegahan dunia ini dengan satu syarat, bahwa Yesus harus menyembah dirinya. Namun Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis. Ya, saudara, dikatakan ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, saudara, jadi kita dapat mengalahkan iblis hanya dengan firman Tuhan. Karena itu penuhilah diri saudara dengan firman Tuhan, sehingga saudara dan saya kuat dalam menghadapi setiap pergumulan hidup di akhir zaman ini, ya saudara. Kemudian yang berikutnya adalah berdoalah senantiasa. Dalam ayat berikutnya mengatakan demikian, dalam segala doa, di ayat yang ke-18, dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, dikatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Ya, saudara, ini yang Tuhan katakan, biarlah kita boleh berdoa dan berjaga-jaga. Ya, karena lawan kita iblis berjalan seperti singa yang mengaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ya, biar kita berdoa dan berjaga-jaga senantiasa, saudara, di dalam doa kita. Karena hanya dengan kita berdoa saat kita mengalami pergumulan, roh kita menjadi kuat. Ya, semakin banyak pergumulan, semakin kita, saudara, bertekun di dalam doa. Ya, dan firman Tuhan katakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan atau menyelamatkan kita. Ya, saudara, itulah yang firman Tuhan katakan. Dan saudara tetap kuat di dalam Tuhan, percaya bahwa Dia menyertai hidup saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman ini. Ya, saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan seorang diri, karena Dia adalah Allah kita, Tuhan Yesus. Dia, saudara, yang mengasihi saudara dan saya. Dia kasih kekuatan, Dia kasih jalan keluar dan kemenangan pada waktunya. Ya, biar kita tetap bertekun dalam iman, bertekun di dalam doa senantiasa, ya, agar hidup saudara dan saya mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Baik, kita akan, saudara, menyanyikan satu pujian, ya, yang kita akan nyanyikan pujian Yesus Tuhan Gembala yang baik. Yesus Tuhan Gembala yang baik, takkan kekuranganku. Kau menuntun jalan yang benar, menyegarkan jiwa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Sebab Kau Tuhan besertaku. Sebab Kau Tuhan besertaku. Sekalipun berjalan dalam lembah
selamat. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta. Itulah firman-Mu Tuhan. Kami percayakan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami di masa-masa kesesakan kami. Tuhan, kami mau tetap berpegang pada firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Dan kami mau terus berdoa, bertekun di dalam doa. Berdoa dan berjaga-jaga. Sebab kami tahu bahwa lawan kami si iblis itu berjalan bagaikan singa yang mengaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dan karena itu Tuhan, kami tidak membiarkan diri kami lemah, melainkan kami terus menguatkan hati di hadapan-Mu. Kami teguh berdiri di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kalau di antara kami saat ini ada yang lemah, Tuhan kuatkan kami ya Tuhan. Yang sakit ulurkan tangan-Mu menyembuhkan. Dengan percaya kepada firman-Mu. Walaupun kami belum melihat, namun kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami mengalami pergumulan Tuhan dalam masalah rumah tangga. Pulihkan rumah tangga kami ya Tuhan. Biar kami saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga masalah dalam pekerjaan, ekonomi. Tuhan, Engkau yang tolong dan Tuhan pulihkan kami. Buka jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Biar kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kalau ada dosa, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan mau berbalik kepada bertobat Tuhan, meninggalkan hidup kami yang lama. Agar Tuhan senantiasa menyertai kami di masa-masa kesesakan dan kesulitan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami, biar tetap bersatu, utamakan kepentingan bangsa dan negara, jauhkan dari perpecahan Tuhan di dalam nama Yesus, dalam tahun politik ini. Dan ke depan, tahun depan kami memilih seorang presiden, pemimpin negara kami. Biarlah Tuhan pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan, dan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kami. Ini doa kami, alaskan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Juru Selamat juga mengucapkan syukur. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin ya. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati melalui Mesbah 2 Pagi, bagikan kesaksian saudara dan share kepada yang lainnya. Shalom, Tuhan Yesus.